Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Tania dengan NIM 8020210158 akan mempresentasikan hasil resume dari materi Fundamental Cloud Arsitektur. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Kurnia Budi selaku dosen pengampu mata kuliah Cloud Computing. Untuk pokok bahasan dalam materi ini yaitu workload distribution architecture, resource pooling architecture, dynamic scalability architecture, elastic resource capacity architecture, service load balancing architecture, cloud bursting architecture, elastic disk provisioning architecture, dan yang terakhir redundant storage architecture. Yang pertama yaitu workload distribution architecture. Workload distribution architecture adalah salah satu arsitektur dasar dalam komputasi cloud yang berfungsi untuk mendistribusikan beban kerja secara merata di antara sumber daya TI yang tersedia. Mekanisme terkait workload distribution architecture yang pertama, audit monitor. Digunakan untuk memantau distribusi beban kerja runtime dan memastikan pemenuhan persyaratan hukum dan peraturan. Yang kedua ada cloud usage monitor untuk melakukan pelacakan beban kerja runtime dan pemrosesan data. Yang ketiga hypervisor, mengelola distribusi beban kerja antara hypervisor dan server virtual yang dihostingnya. Selanjutnya, logical network perimeter untuk mengisolasi batas jaringan konsumen cloud terkait dengan distribusi beban kerja. Yang kelima, resource cluster untuk mengelompokkan sumber daya TI untuk mendukung keseimbangan beban kerja antara node cluster. Yang keenam ada resource replication, menghasilkan contoh baru sumber daya TI tervirtualisasi sebagai respon terhadap permintaan distribusi beban kerja runtime. Integrasi dengan arsitektur lain yang pertama yaitu service load balancing arsitektur memfokuskan pada penyeimbangan beban. Yang kedua load balance virtual server arsitektur untuk mengatur penyeimbangan beban pada server virtual. Yang ketiga load balance virtual switch arsitektur mengelola penyeimbangan beban pada switch virtual. Pada gambar ini menjelaskan salinan redundant layanan cloud A diimplementasikan pada server virtual B. Penyeimbangan muatan mencegat permintaan konsumen layanan cloud dan mengarahkannya ke server virtual A dan B untuk memastikan distribusi beban kerja yang merata. Selanjutnya resource pooling arsitektur. Resource pooling arsitektur adalah salah satu arsitektur dasar dalam komputasi cloud yang memanfaatkan kumpulan sumber daya TI yang identik untuk menyediakan layanan yang efisien dan fleksibel. Yang pertama ada physical server pools. Kumpulan server fisik terdiri dari server jaringan yang telah diinstal dengan sistem operasi dan program. Yang kedua ada virtual server pools. Kumpulan server virtual biasanya dikonfigurasi menggunakan salah satu dari template yang tersedia yang dipilih oleh konsumen cloud selama penyediaan. Yang ketiga ada storage pool, kumpulan penyimpanan atau kumpulan perangkat penyimpanan cloud, terdiri dari struktur penyimpanan berbasis file atau berbasis blok yang berisi perangkat penyimpanan cloud kosong dan atau terisi. Yang keempat, network pool, kumpulan jaringan atau kumpulan interkoneksi terdiri dari berbagai perangkat konektivitas jaringan yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Yang kelima ada CPU pool, kumpulan CPU untuk dialokasikan ke server virtual dan biasanya dipecah menjadi inti pemrosesan individual. Yang keenam yaitu memory pool, kumpulan RAM fisik dapat digunakan di server fisik yang baru disediakan atau menskalakan server fisik secara vertikal. Pada gambar ini, pool A dan pool B dan C adalah sibling pools yang diambil dari pool A yang lebih besar, yang telah dialokasikan ke konsumen cloud. Ini adalah alternatif untuk mengambil sumber daya TI untuk kelompok B dan kelompok C dari cadangan umum sumber daya TI yang dibagikan di seluruh cloud. Mekanisme yang digunakan yang pertama, audit monitor, memantau jenis dan lokasi geografis sumber daya TI yang memproses data untuk memenuhi persyaratan hukum dan peraturan. Yang kedua, cloud usage monitor, menggunakan berbagai monitor untuk melacak beban kerja runtime dan pemrosesan data. Yang ketiga, hypervisor, mendistribusikan beban kerja antara hypervisor dan server virtual yang dihostingnya. Selanjutnya, logical network perimeter. Perimeter jaringan logis digunakan untuk mengatur dan mengisolasi
kumpulan sumber daya secara logis. Yang kelima, pay per use monitor, mengumpulkan informasi penggunaan dan penagihan tentang bagaimana masing-masing konsumen cloud dialokasikan dan menggunakan sumber daya TI. Yang keenam, sistem administrasi jarak jauh. Mekanisme ini biasanya digunakan untuk berinteraksi dengan sistem dan program back-end untuk menyediakan fitur administrasi kumpulan sumber daya melalui portal front-end. Yang ketujuh yaitu sistem manajemen sumber daya, menyediakan alat dan opsi manajemen izin untuk mengelola sumber daya. Yang kedelapan, replikasi sumber daya untuk menghasilkan contoh baru sumber daya TI untuk kumpulan sumber daya. Selanjutnya ada Dynamic Scalability Architecture. Dynamic Scalability Architecture adalah model arsitektur yang mengandalkan sistem kondisi penskalaan yang telah ditentukan sebelumnya untuk memicu alokasi dinamis sumber daya TI dari kumpulan sumber daya. Jenis penskalaan dinamik ada tiga. Yang pertama, penskalaan horizontal dinamis. Instans sumber daya TI diskalakan, scale out, dan scale in untuk menangani beban kerja yang berfluktuasi. Yang kedua, penskalaan vertikal dinamis. Instans sumber daya TI diskalakan, scale up dan down saat ada kebutuhan untuk menyesuaikan kapasitas pemrosesan dari satu sumber daya TI. Yang ketiga, relokasi dinamis. Sumber daya TI dipindahkan ke host dengan kapasitas lebih besar. Misalnya, database mungkin perlu dipindahkan dari perangkat penyimpanan SAN tab-based dengan kapasitas input-output 4 GB per detik ke perangkat penyimpanan SanDisk-based lain dengan kapasitas input-output 8 GB per detik. Pada gambar ini, proses penskalaan horizontal dinamik. Konsumen layanan cloud mengirimkan permintaan ke layanan cloud. Pendengar penskalaan otomatis memantau layanan cloud untuk menentukan apakah ambang batas kapasitas yang telah ditentukan terlampaui. Mekanisme yang digunakan yang pertama yaitu Cloud Usage Monitor. Monitor penggunaan cloud khusus dapat melacak penggunaan runtime sebagai respon terhadap fluktuasi dinamis yang disebabkan oleh arsitektur ini. Yang kedua, hypervisor dipanggil oleh sistem skalabilitas dinamis untuk membuat atau menghapus instance server virtual. Yang ketiga, pay-per-use monitor digunakan untuk mengumpulkan informasi biaya penggunaan sebagai respon terhadap penskalaan sumber daya TI. Selanjutnya ada Elastic Resource Capacity Architecture, mengelola kapasitas server virtual secara dinamis untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pemrosesan yang berfluktuasi. Pada gambar ini, konsumen layanan cloud secara aktif mengirimkan permintaan ke layanan cloud yang dipantau oleh pendengar penskalaan otomatis. Skrip mesin otomatisasi cerdas diterapkan dengan logika alur kerja yang mampu memberi tahu kumpulan sumber daya menggunakan permintaan alokasi. Intelligent Automated Engine atau mesin otomatis itu otomatis cerdas mengotomatisasikan tugas administrasi dengan menjalankan skrip yang berisi logika alur kerja. Mekanisme yang digunakan pada arsitektur ini yang pertama, Cloud Usage Monitor. Monitor penggunaan cloud, mengumpulkan informasi penggunaan sumber daya sebelum, selama, dan setelah penskalaan untuk menentukan ambang batas kapasitas pemrosesan server virtual di masa mendatang. Yang kedua, Pay per Use Monitor, bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi biaya penggunaan sumber daya karena berfluktuasi dengan penyediaan elastis. Yang ketiga, Resource Replication, digunakan oleh model arsitektur ini untuk menghasilkan instance baru dari sumber daya TI yang diskalakan. Selanjutnya ada Service Load Balancing Arsitektur. Service Load Balancing Arsitektur adalah variasi dari arsitektur distribusi beban kerja yang khusus menskalakan implementasi layanan cloud. Penyebaran layanan cloud yang redundant dibuat dengan sistem load balancing ditambahkan untuk mendistribusikan beban kerja secara dinamis. Pada gambar ini, penyeimbang muatan mencegat pesan yang dikirim oleh konsumen layanan cloud dan meneruskan ke server virtual sehingga pemrosesan beban kerja diskalakan secara horizontal. Sedangkan pada gambar ini, permintaan konsumen layanan cloud dikirim ke layanan cloud A di server virtual. Implementasi layanan cloud mencakup logika penyeimbangan muatan bawaan yang mampu mendistribusikan permintaan ke implementasi layanan cloud A tetangga di server virtual B dan C.
Mekanisme yang digunakan yang pertama adalah Cloud Usage Monitor. Monitor penggunaan cloud khusus dapat melacak penggunaan runtime sebagai respon terhadap fluktuasi dinamis yang disebabkan oleh arsitektur ini. Yang kedua, Resource Cluster. Grup cluster aktif-aktif tergabung dalam arsitektur ini untuk membantu menyeimbangkan beban kerja di berbagai anggota cluster. Yang ketiga, Resource Replication digunakan oleh model arsitektur ini untuk menghasilkan baru dari sumber daya TI yang diskalakan. Selanjutnya ada Cloud Bursting Architecture. Cloud Bursting Architecture adalah penskalaan dinamis yang meledakkan sumber daya TI ke cloud saat ambang batas kapasitas tercapai. Cloud Bursting adalah arsitektur penskalaan fleksibel yang memberi konsumen cloud pilihan untuk menggunakan sumber daya TI berbasis cloud hanya untuk memenuhi permintaan penggunaan yang lebih tinggi. Pada gambar ini, pemrosesan penskalaan otomatis memantau penggunaan layanan A di lokasi dan mengalihkan permintaan konsumen layanan C ke implementasi redundan layanan A di cloud. Setelah ambang batas penggunaan layanan A terlampaui, sistem replikasi sumber daya digunakan untuk menjaga sinkronisasi database manajemen. Selanjutnya ada Elastic Disk Provisioning Architecture. Elastic Disk Provisioning Architecture adalah menggunakan tin provisioning untuk mengalokasikan ruang penyimpanan secara dinamis dan ditagih berdasarkan penggunaan aktual. Pada gambar ini dapat dilihat konsumen layanan cloud meminta server virtual dengan 3 harddisk masing-masing berkapasitas 150 GB. Server virtual disediakan menurut arsitektur penyediaan disk elastis dengan total ruang disk sebesar 450 GB. 450 GB dialokasikan ke server virtual oleh penyedia cloud. Konsumen cloud belum menginstal perangkat lunak apapun. Artinya, yang digunakan sebenarnya saat ini adalah 0 GB. Karena 450 GB sudah dialokasikan dan dicadangkan untuk konsumen cloud, maka akan dikenakan biaya untuk penggunaan disk sebesar 450 GB pada titik alokasi. Mekanisme yang digunakan yaitu Cloud Usage Monitor. Monitor penggunaan cloud khusus dapat melacak penggunaan runtime sebagai respon terhadap fluktuasi dinamis yang disebabkan oleh arsitektur ini. Yang kedua, Resource Replication digunakan oleh model arsitektur ini untuk menghasilkan instance baru dari sumber daya TI yang diskalakan. Selanjutnya ada Redundant Storage Architecture, kegagalan perangkat penyimpanan cloud. Akibat masalah jaringan, kegagalan perangkat keras, atau pelanggaran keamanan dapat mempengaruhi keandalan layanan, aplikasi, dan infrastruktur cloud yang bergantung pada perangkat tersebut. Arsitektur penyimpanan redundan memperkenalkan perangkat penyimpanan cloud duplikat sekunder sebagai bagian dari sistem failover yang menyinkronkan datanya dengan data di perangkat penyimpanan cloud utama. LUN atau Logical Unit Number di drive logis yang mewakili partisi drive fisik. Selanjutnya ada Storage Service Gateway. Gateway layanan penyimpanan adalah komponen yang bertindak sebagai antarmuka eksternal ke layanan penyimpanan cloud dan mampu secara otomatis mengalihkan permintaan konsumen cloud setiap kali lokasi data yang diminta berubah. Pada gambar ini, gateway layanan penyimpanan mengalihkan permintaan konsumen cloud ke perangkat utama gagal pada gambar A dan B. Pada gambar A yang di sebelah kiri, perangkat penyimpanan cloud primer secara rutin direplikasi ke perangkat penyimpanan cloud sekunder. Sedangkan pada gambar B atau yang di sebelah kanan, penyimpanan utama menjadi tidak tersedia dan gateway layanan penyimpanan meneruskan permintaan konsumen cloud ke perangkat penyimpanan sekunder. Perangkat penyimpanan sekunder meneruskan permintaan ke LUN, memungkinkan konsumen cloud untuk terus mengakses data mereka. Selanjutnya, storage replication. Replikasi penyimpanan adalah variasi mekanisme replikasi sumber daya yang digunakan untuk mereplikasi data secara sinkron atau asinkron dari perangkat penyimpanan primer ke perangkat penyimpanan sekunder. Ini dapat digunakan untuk mereplikasi sebagian dan seluruh LUN. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.